Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sudah bergabung kembali nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil menunggu Bunda Hasni bergabung kembali, eh, sedikit saya rangkumkan dari apa yang tadi Bunda Hasni sampaikan, bahwa hal terbaik yang saat ini harus kita lakukan menghadapi pandemi COVID yang serba tidak menentu ini, maka yang pertama adalah penerimaan kita atas keadaan ini, yang mana penerimaan ini akan menghasilkan reaksi emosi yang tergantung dari bagaimana sikap kita menerima itu. Ketika kita tidak menerima, maka reaksinya kemudian akan menjadi reaksi yang mungkin cenderung kepada hal yang negatif. Nah, ketika perasaan kita menerima, maka segalanya akan memberikan efek atau pancaran energi positif kepada siapapun dan apapun. Nah, yang paling penting adalah ketika kita sebagai orang tua, maka yang akan terdampak pertama ketika kita memberikan reaksi ataupun respon yang kurang baik, maka anak adalah hal pertama yang mungkin akan menerima, akan mendapatkan efek dari reaksi yang emosi yang kita luapkan tadi. Jadi Bapak Ibu, yang tadi sampaikan Bunda Hasni adalah yang pertama, bahwa kita harus sadar, kita harus terima, dan kemudian kita harus siap. Jadikan bahwa peristiwa hari ini, kondisi tidak enak hari ini yang Allah hadirkan untuk kita, itu memang bagian dari skenario Allah untuk menjadikan kita senantiasa berproses dan bertumbuh, agar kita bisa menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat, semakin baik. Karena sekali lagi, tidak ada sesuatu yang wow, sesuatu yang keren tanpa semuanya mengalami hal yang kurang menyenangkan. Nah, sehingga mari Bapak Ibu semuanya, sekali lagi mari kita bangun sikap mental kita, sadar, kita terima, kita siap dengan apapun skenario yang Allah hadirkan untuk kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita hubungkan kembali kepada Bunda Hasni. Belum ya. Bapak Ibu masih bersabar nggih untuk menunggu Bunda Hasni, masih dalam proses untuk kita hubungi kembali. Monggo sambil menunggu Bapak Ibu yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin didiskusikan, silahkan untuk Bapak Ibu sampaikan kepada kami melalui nomor WA saya 0882 1672 0882 1632 7257. Monggo Bapak Ibu ditunggu, karena ini kesempatan langka, kesempatan yang menurut saya kita sangat beruntung sekali bisa kehadiran seorang psikolog yang memiliki banyak sekali pengalaman yang bisa kita serap ilmunya, yang kemudian nanti akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Coba kita hubungi kembali Bunda Hasni. Monggo Bapak Ibu, atau bisa melalui WA wali kelas masing-masing, nanti biar bisa disambungkan langsung saya. Assalamualaikum Bunda. Ya, udah minum ya. Oh ya, sudah Bunda. Alhamdulillah Bunda, kita sudah melalui sesi yang pertama tadi, yang kemudian tadi sempat saya simpulkan tentang bahwa
saat ini kita harus kemudian pada kondisi menerima, siap, terima, kemudian sadar, terima, dan siap. Karena Iya, itu akan menentukan reaksi emosi yang akan iya, keluar dari diri kita. iya. Nah, monggo Sadar. Bunda untuk monggo untuk dilanjutkan kembali Bunda. Iya, oke. Saya kira nggak ada yang nggak setuju deh ya. Pokoknya sadar, terima, itu bagian dari sumber daya mental yang harus hadir. Yang, gitu ya, yang dalam hal ini akan kita gunakan sebagai modal mental kita untuk melewati ini sampai batas waktu yang wallahu a'lam bisawab gitu ya. Alam. Iya, Ya. sehingga kesadaran, penerimaan, dan kesiapan juga butuh klaim terus-menerus. Mungkin ada saatnya kita down, up lagi, ya atur lagi ya. Manajemen pengelolaan emosi orang tua. Memang kondisi seperti ini tuh ruang untuk berlatih fokus dan kalem. Ruang untuk mengatur emosi, regulasi emosi. Kalau bisa ini juga kita modelkan, kita teladankan pada anak-anak kita. Dengarkan keluhan mereka, jangan tolak ya perasaan-perasaan mereka ya. Jadi aku bosan gitu, aku sebel nggak bisa ketemu temen. Nah, apalagi kalau tipe anak-anak yang need of affiliation-nya tinggi, dia butuh ketemu, butuh gitu ya. Nah, tapi ada juga anak-anak yang mungkin aman ya, karena dia misalnya pencemas secara sosial gitu, justru seneng ngendon di rumah. Nah, tapi Oh iya. hati-hati, itu juga tetap harus kita kelola kan. Artinya maksud saya kesadaran, penerimaan dan kesiapan ini juga pastikan terjadi pada anak-anak ya, pada anak-anak kita. Oke, nah sampai di situ kemudian apa saja? Oke, Bunda, kita udah sadar, kita terima, kita siap, dan kita akan terus merawat kesadaran ya, tetap waras gitu, merawat penerimaan ya, tetap ridho, dan menyiapkan apapun yang perlu disiapkan untuk menjalani dan melewati ini. Oke, sepakat. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Oke, kita ngobrol ini ada teman-teman dari sekolah, ada Bapak Ibu guru, ada orang tua murid ya. Mungkin dimensi persiapan kita mirip lah, tapi Beda. dalam beberapa hal mungkin ada perbedaan-perbedaan ya. Kita bisa sharing ya nanti ya. Saya sendiri mengamati gitu daring yang dijalani oleh anak-anak saya. Kebetulan kalau kakaknya Hanif kan udah selesai SMA. Jadi kemarin terakhir pengalaman penting dalam hidup dia adalah UTBK dalam keadaan pandemi. Pandemi. Ya, jadi pakai face shield gitu ya, pakai Oh ngerjain soal. Saya bayangin itu aja kan sudah perlu adaptasi. Nggak iya. pernah mereka ngerjain soal pakai batas batas visual. Nah, itu saya siapkan juga tuh. Yuk, latihan dulu pakai face shield, pakai masker ngerjain soal. Disiapkan. Kenapa? Karena itu kelihatannya kecil, tetapi itu tetaplah sebuah hal yang harus disadari berubah. Ya, oke. Sehingga isu yang lebih banyak saya amati dari yang kedua ya, si Hanif ya. Mungkin saya beruntung nih, mudah-mudahan seperti SDIT Ulul Albab juga ya, punya guru-guru yang kreatif, yang guru-guru yang apa ya, kasih sayangnya pada anak-anak tuh besar gitu. Sehingga di masa pandemi ini tetap menyapa ya, proses belajar di rumah itu kemarin misalnya banyak banyak kegiatan lomba. Nah, itu juga menimbulkan satu stimulus untuk berkarya gitu. Lombanya itu mungkin sampai 15 15 model gitu ya. Jadi mungkin dimaksudkan untuk melihat siapa yang hobi apa, minatnya apa, itu diberi ruang gitu ya. Ini yang masih jalan ini lomba cipta lirik. Jadi lomba cipta lirik ya, ini kan udah SMP, mungkin bentuknya beda sama anak SD. Kemudian lomba menyanyi, yang nanti rewardnya, reinforcementnya itu adalah dia akan diikutkan dalam rekaman lagu untuk diupload di YouTube Sekolah. 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 Kan udah Oh ya. iya iya. Iya. Ya, saya juga ngobrol nih tertarik yang mana gitu. Ya, ya walaupun mungkin reaksi anak juga
nggak selalu menyambut gitu, tetapi inilah Iya. sebenarnya. Oke ya, jadi dari sekolah tentu apa aja sih kesiapannya gitu. Nah, dari hasil penelitian itu secara umum memang pembelajaran di daring itu tidak lebih efektif ya. Saya sendiri nanya anak saya tadi ya, Nif gimana, mana lebih enak mana belajar di sekolah langsung apa lewat rumah? Di sekolah gitu. Nah, kalau buat Hanif apa yang hilang, apa yang bikin nggak enak ya? Kan dia tadi memberikan penekanan pada suasana ya Suasana ya. suasananya beda, latarnya beda, ada keramaian, ada kebiasaan, ada ya itu itu kalau dengar cerita dia lebih banyak tuh ngocol sebenarnya ya, karena di sekolah dia bisa ngerjain temen ya maksudnya Oh, bercanda gitu loh ya, maksudnya itu iya ada iya. nuansa humor gitu. Yang saya tangkap itu ada nuansa santai, ada nuansa humor, ada nuansa bermain sambil belajar. Mm-mm. Ini Iya. kita catat ya, ketika kita ngobrol kayak gini sama anak, oh gimana cara mindahin suasana itu ke rumah ya? Artinya apa? Gimana ya bisa belajar sambil tetap ada jeda waktu ke kantin. Artinya apa? Mungkin kita buat pisang goreng gitu ya, atau Oh iya. dia belajar jeda, nih pisangnya masih hangat. Yuk kita makan bareng dulu ya, sebelum dia belajar sesi 2 misalnya. Jadi replika-replika dari apa adaptasi perubahan itu memang butuh Betul butuh ngobrol diupayakan itu ya. dan ngobrol karena satu anak dengan anak lain boleh aja beda, diupayakan ya. Kemudian oke, suasana apa lagi? Teman. Oh, suasana ramai bareng teman, bisa saling ngerjain temen gitu ya, bercanda. Ini susah juga ya kalau di layar Zoom gimana caranya, ya kan? Nah, mungkin sekolah bisa kemudian memikirkan apakah ini menjadi isu atau concern banyak anak. Kalau begitu pembelajaran harus lebih santai. Ya, jangan terlalu menegangkan. Misalnya di uh, apa di Zoom meetingnya atau di Google Meet-nya itu gimana sih gitu. Agar ada suasana komunikasi yang rileks, persuasif, empati, peduli, dan humoris. Ya, jadi guru tuh memulai proses belajar daring itu sangat menentukan anak-anak akan atensi atau enggak. Kalau kita mulainya udah apa formal gitu ya, tentu anak-anak juga males gitu. Kalau bisa matiin kamera gitu. Ya, tapi kalau guru menyatakan ya, kalau guru hadir tahu bahwa anak-anak tetap butuh suasana yang hidup, maka hadirlah di Zoom meeting itu dalam suasana yang hidup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senangnya Ustazah nih lihat anak-anak semua sehat. Itu Mas siapa? Saat sebut namanya ya. Itu Mas ini, Mas Ilham. Udah mandi belum? Nah, kan itu kan apa ya? Secara natural itu mengingatkan mereka bahwa mereka apa tetap bisa saling, makanya istilahnya kan physical distancing kan, bukan social Mm-mm. distancing gitu ya. Oh Artinya iya apa? betul. Iya, jarak fisik bukan jarak sosial. Jarak sosial Betul. kita upayakan karena memang manusia Allah karuniakan apa gelombang pikiran dan gelombang perasaan yang bisa tetap kita kirimkan meskipun kita nggak kontak secara fisik gitu. Nah, itu kan challenge ya sebenarnya. Gimana nih kita bisa memanfaatkan kemampuan mengirimkan gelombang perasaan dan pikiran kita tanpa harus dekat secara fisik ya, ya lewat senyum, lewat tatapan mata, lewat senyum, lewat postur, lewat mimik, lewat pilihan kata gitu, sehingga komunikasi persuasif, komunikasi rileks ya, itu akan membantu anak-anak untuk tetap mendapatkan suasana belajar, suasana bareng gitu loh. Mungkin kita juga bisa hubungkan satu dengan yang lain ya. Bahkan misalnya ini sharing aja, nanti kita bisa ngobrol tanya jawab ya Mbak Ati ya. Iya, Saya iya, sedang iya. memikirkan bisa nggak sekolah itu eh, memberi tugas anak-anak untuk menyelesaikan karya bersama. Jadi tetap ada kerja Hmm. kelompok gitu. Oh iya, iya. Entah itu berdua-berdua atau berkelompok. Kan ada Hmm. pekerjaan-pekerjaan yang bisa-bisa mereka koordinasikan secara online. Misalnya ya, sekolah anak saya lagi bikin lomba cipta lirik dan menyanyi. Mungkin siapa yang mencipta liriknya gitu,
siapa yang menyanyi, nah, siapa yang akapela. Nah, sehingga nanti kalau mereka menghadirkan karya, itu karya kolaborasi. Ya, mungkin satu kali aja deh mereka ketemu offline, yang lain mereka bisa koordinasi online. Nah, kalau anak SD diturunkan lagi, mungkin bentuknya apa? Karya apa pantun bersambut. Nah, jadi pantun bait satu siapa yang bikin, bait dua siapa yang bikin, bait tiga siapa yang bikin. Mereka harus peka. Oh ini kira-kira larinya kemana ya pantunnya atau puisinya? Ya kolaborasi lah intinya ya. Atau apa apapun itu. Nah jadi sekolah harus siap karena tadi efektivitas belajar daring itu dirasakan tidak efektif atau kurang efektif, maka kita perlu menghitung apa yang bisa meningkatkan efektivitas ya. Jadi ternyata kan kuncinya ada di kasih sayang kita. Bagaimana kita bisa empati sama anak-anak. Anak-anak butuh apa ya? Oh, butuh suasana. Oh, butuh keramaian dalam tanda petik. Oh, butuh uh, variasi gitu. Ya, maka itu hadirkan. Kasih sayang itu akan memunculkan ide, memunculkan kreativitas. Kita terhubung sama anak-anak. Kemudian yang para orang tua juga nih, ya, anak-anakku butuh suasana, butuh keramaian. Tanda petik kalau anak saya itu sebenarnya butuh ngocol gitu, butuh bercanda dia, ya kan? Karena kan kalau kalau di Zoom itu dia nggak bisa mereaksi temennya, kesannya gitu. Dia hanya bisa melihat guru, Iya. lihat guru tok gitu ya. Nah, bisa nggak kita ciptakan suasana itu. Kalau di rumah mungkin tadi ada jeda, ada apa namanya waktu rehat. Waktu rehat Oh, itu terlihat. waktu dia ya kasihlah dia snack yang paling yang dia suka ya, nggak usah mahal, murah-murah, tapi dia suka bergizi bagus. Yang itu keluar kalau pas dia lagi belajar gitu ya. Tapi dia akan nikmati ketika off gitu. Ya mungkin apalah minuman apa atau makanan apa gitu sehingga dia merasa itu tuh waktunya dia ke kantin atau semacam itu gitu ya. Bahkan ada teman saya itu yang memang dibuat, saya lihat tuh ya ada kawan saya dokter Yana ya, ini juga beliau pas support gitu acara-acara begini banyak itu belajarnya itu di spot di mana deket sama dapur yang di create mirip kantin kalau saya lihat sih menarik Oh, gitu ya. heeh. Jadi kalau dia lagi lihat tuh dia nyamperin ke situ gitu. Nah, kebetulan ada beberapa saudara kandung di rumahnya jadi ya seru juga sih. Nah, ya. Kemudian, oke, saya sebut beberapa ya yang di hasil penelitian belajar online, di kurangnya ide atau kreativitas pengajar ya, dan orang tua dalam respon perubahan. Yang kedua, penguasaan teknologi ya yang masih kurang. Nah, ini memang kita perlu tahu nih platform belajar daring ya, tapi insya Allah sih saya percaya ya, Bapak Ibu udah sangat menguasai lah ya. Mungkin kalau kelas kecil mungkin WhatsApp group, kemudian Google Form itu masih lebih dominan nggak masalah ya. SD kelas 1 sampai 4 gitu ya atau sampai 3. Mungkin kelas 4 5 6 itu sudah lebih banyak Google Meeting atau ada Zoom meetingnya gitu ya. Zoom. Nah, ada juga bagi yang sulit kuota dan lain sebagainya, TVRI kasih apa belajar dari rumah apa saya sendiri belum lihat ada program di TVRI itu namanya dari Kemendikbud ya Kemendiknas ya itu Iya. belajar dari rumah. Mbak Ati udah pernah akses di TVRI Oh, program belum pernah buka, Bun. belum pernah ya. Nah Jarang itu coba jarang mengakses TV ini. iya mungkin kita lihat membantu nggak bagi anak kita yang misalnya maaf ya ini kan nggak cuma dari SDIT Ulul Albab yang mereka nggak punya cukup dana gitu untuk mensupport Nah, iya. kuota internet mungkin itu juga bisa jadi alternatif ya. Kemudian ada platformnya Kemendikbud itu rumah belajar. Nah Ya. platformnya Kemendikbud ya itu udah diakses ya. Ya. Nah ini kita manfaatkan semua teknologi informasi pembelajaran khususnya untuk anak SD. Kemudian tantangan lain kan kendala biaya kuota internet. Ya, saya itu juga mikirnya gini ya. Kayak Zoom meeting itu kan memang kalau pakai kamera, pakai video maksudnya, saya nggak pernah tahu langsung sih, tapi katanya kan kuotanya jadi lebih mahal ya, lebih besar Nah, ya. gitu.
Sehingga mematikan kamera, mematikan video itu sebenarnya salah satu cara mengefisienkan pemakaian kuota. Tapi juga kayaknya kalau kamera mati kayak nggak respect terhadap pembelajaran Iya. karena nggak hadir. Nah, jadi perlu juga mungkin uh, bisa nggak dibuat komitmen anak-anak untuk hadir itu besar dengan cara membuat pembelajaran itu menjadi cukup persuasif, sehingga ada waktu di mana mereka harus off kamera tuh guru nggak keberatan. Misalnya ya, karena untuk menghemat kuota. Tapi di awal dan di akhir on gitu. Terbangun dulu ininya, minatnya. Nah, atau ada komitmen. Ya, ini kan tahun ajaran baru nih. Ya, mungkin kita bisa lakukan assessment. Ya, assessment sederhana lah. Misalnya, ya tadi apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran daring, apa yang anak-anak kira perlu dihadirkan saat daring, guru seperti apa yang cukup membantu memahami pelajaran saat daring gitu ya. Jadi sehingga kita punya data untuk meng-create proses belajar yang cukup support gitu. Kemudian kendala lain kan pekerjaan tambahan bagi orang tua untuk mendampingi anak belajar. Nah, ini hasil penelitian juga menunjukkan orang tua keberatan gitu. Orang tua aduh beban nih ada tambahan untuk mendampingi anak belajar, sementara mungkin agenda orang tua juga tetap bekerja dari rumah. Ada yang bisnis dari rumah, bisnisnya sedang down gitu. Dia juga harus lebih kenceng lagi medsosnya gitu ya. Sementara gadget masih dipakai bersama. Jadi tadi kesiapan penerimaan itu memang kemudian apa istilahnya apa ya, menstimulasi kita untuk mikir lah gimana caranya gitu, gimana caranya agar kendala ini bisa terpecahkan. Kemudian disebutkan juga komunikasi dan sosialisasi antar siswa, guru dan orang tua menjadi terbatas. Jadi memang betul hasil penelitiannya bahwa menjadi tidak efektif proses daring itu karena komunikasi dan sosialisasi antar siswa menjadi berkurang, terbatas ya. Nah, gimana dong kalau kendala ini apa yang bisa kita hadirkan dalam proses belajar daring agar tetap ada koordinasi, ada komunikasi yang adaptif ya. Kalau dulu kan nggak bisa langsung tunjuk tangan, Bu, tanya gitu ya. Terus maju ke depan. Oh, tulisannya kurang jelas. Ya, deketin papan gitu. Kalau sekarang cuma teriak-teriak, Pak Guru itu nggak kebaca gitu. Tapi ya Pak Gurunya juga nggak tahu karena mute Nggak gitu. tahu. Iya, sehingga perlu ya kita bertanya sambil belajar tuh tanya anak-anak gitu, bisa ditangkap apa yang Ustazah sampaikan? Ada kendala? Oke, nah, kita berikan evaluasi di tengah-tengah proses belajar. Nih orang tua, Bismillah Allah kasih rezeki ya untuk bisa melayani kebutuhan anak-anak ya, kuotanya agar dia nggak nggak terputus koneksinya saat belajar ya. Dia nggak perlu merengek-rengek untuk itu gitu ya. Tetapi jika memang ada kendala seperti itu, orang tua yang butuh support, ini juga PR kita untuk saling berkasih sayang. Ya, kita juga perlu melakukan assessment. Kita lihat siapa kira-kira orang tua yang memang itu berat gitu bagi mereka. Bahkan mungkin gadget aja pinjam dulu gitu misalnya, wallahu a'lam ya. Kita kan nggak ngerti kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak melakukan usaha untuk mencari tahu. Ya, kemarin tuh misalnya IPK itu, Ikatan Psikologi Klinis itu lagi gerakan mengumpulkan gadget layak pakai gitu. Ya, untuk mereka yang membutuhkan ya. Oke, kemudian itu ya kendala yang perlu di atasi. Nah, perubahan pola di rumah sekarang. Hasil riset menunjukkan tadi ya, ada yang dampaknya positif, ada yang dampaknya negatif, tergantung kesiapan orang tua. Sebenarnya sumber daya yang bertambah saat pandemi ini apa? Apa yang berubah banget? Ketika ayah bunda menemani anak-anak belajar di rumah itu, yang berubah banget tuh apa? Intensitas kebersamaan kali ya. Yeah. Betul ya. Jadi waktu bersama itu kan banyak banget ya. Waktu bersama tuh banyak banget ya. Jadi kita full time gitu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau dulu ada istilah bangun tidur ayahnya udah kerja gitu ya. Iya. Ya saat pulang si kecil udah tidur gitu. Sekarang enggak gitu, sama-sama bangun tidur gitu dan itu bersama gitu. Itu kan sumber daya sebenarnya, sumber daya waktu yang sangat berlimpah.
Nah, persoalannya sumber daya waktu yang berlimpah itu disambut dengan kesiapan apa enggak gitu. Yang terjadi itu bentrok apa Ya, apa malah kolaborasi. tambah seru Ya, kolaborasinya. ya kolaborasi apa bentrok gitu ya. Uring-uringan atau berjejaring gitu. Apakah apakah menjadi Berproses waktu yang juga mungkin Bunda. iya, ya Sepertinya betul. berproses juga. Ya, itulah kenapa Bunda tekankan tadi kesadaran, penerimaan dan kesiapan terhadap situasi ya. Oke, sehingga saya kira itu ya. Tentu harapan kita adalah waktu yang lebih banyak itu menjadi waktu berkualitas. Ya, menjadi waktu yang bisa meningkatkan intimasi keluarga. Nah, kita memanfaatkan waktu ini untuk mengembangkan rasa suka, rasa saling menghargai, rasa saling mengapresiasi. Nah, ini penting. Rasa suka, rasa saling menghargai, dan memberikan penilaian positif. Jangan habiskan waktu untuk, maaf ya, jadi haters, nyinyir. Nah, netizen yang nyinyir. Dari bangun tidur, anak udah dirometin gitu. Sampai mau tidur lagi, masih dirometin gitu. Sehingga energi dia itu udah bosan, nggak bisa keluar rumah. Di rumah dia tidak dapat skor bagus, rapotnya selalu jelek, ya, yang disebut selalu ke kelemahannya. Terus apa yang terjadi gitu? Nah, ini tadi ada memang banyak terjadi toxic parent itu memang Iya, betul parent. ya. Ya, bagaimana orang tua tanpa sadar mengkontaminasi, meracuni anak-anak yang membuat sumber daya mereka itu bukan meningkat tapi menipis gitu ya, karena sampah mental yang dibuang sembarangan gitu. Nah, ini kita sadari ya. Jadi bagaimana waktu yang banyak itu menjadi waktu berkualitas, waktunya untuk apa tadi? Mengekspresikan rasa suka, mengekspresikan Bukan penghargaan, dan rasa mengekspresikan penghargaan, empati. penilaian positif. Ya, jadi eh, tuh ini contoh ya, diumumin nih sama IG sekolah atau oleh WhatsApp ya. Siswa yang satu ada berapa kategori tuh? Siswa yang mutaba'ah yaumiyahnya paling baik, ada berapa orang gitu. Terus siswa yang apa namanya? Favorit karya puisinya ada berapa orang. Siswa yang berhasil terbanyak menyetor hafalan di masa pandemi. Wah, ada. Terus saya baca terus ya di WhatsApp itu, wah bagus ya kegiatannya, lumayan nih gitu. Tapi ingat, jangan jadi orang tua yang justru apresiasi dari guru membuat kita jadi menghina-hina anak. Kamu mana Ya, gitu. betul. Ya, Nama nggak ada. Berarti lihat temanmu nih. Bukan untuk itu. Ya, jadi ingat. membandingkan biasanya. Ya, ya termasuk saya. Saya juga beresiko menjadi orang tua yang toksik. Makanya sering-sering istighfar. Ya. Sehingga kalau lihat gitu, Masya Allah nih, kenal nggak nih sama temen yang ini? Wah, ini anaknya nyair ini, jago nih bikin puisi. Iya itu ini anak kamar I misalnya gitu. Iya, 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 iya. Terus nanti di akhir kita bilang, ini di antara kegiatan ini mana Hanif yang paling berminat? Iya sih, aku kemarin so-so aja, nggak terlalu memberi perhatian gitu ya. Oh iya, ya belajar dari kawan-kawanmu nih lumayan nih perhatian mereka berarti bagus-bagus ya. Ah, udah ya, kan jangan toksik gitu. Tapi justru dari pengalaman ini dia belajar, iya ya, ternyata temanku lebih perhatian. Udah gitu. Sampai di situ itu dia sudah belajar untuk menilai dirinya ya, dan kita cukup aja katakan bagus nih apa eh, aku seneng kamu punya banyak teman-teman yang perhatian terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Wah, ini belajar dari mereka nih. Dia udah tahu kok maksud kita juga apa, ya. Nah, oke. Apresiasi. Apalagi kalau dia dapat bagus. Wah, ini masuk nih namamu nih satu. Menunjukkan apa namanya? Siswa terbaik dalam menunjukkan ekspresi bela negara. Di sekolahnya ada ekspresi bela negara. Anak saya tanya, Bunda, ekspresi bela negara tuh apa? Saya juga bingung gitu. Akhirnya dia cuma ambil topi sekolah, pakai baju sekolah, hormat bendera. Ya, bendera. Ya, jadi ya ada teman-temannya yang dinilai apa namanya ekspresi bela negaranya mungkin lebih skornya lebih bagus gitu ya. Ya, saya nggak tahu persis siapa. Mungkin
Tapi menarik sekali kegiatan-kegiatan semacam itu dilakukan, sehingga penekanan saya adalah bagaimana orang tua bisa mengekspresikan rasa suka, penghargaan, dan penilaian positif. Jadi kita harus jadi detektif kebaikan ya, detektif kebaikan anak ya, bukan detektif kenakalan. Yang dilihat, yang dicari, ya, yang diekori, yang dibuntuti itu saat anak melakukan pelanggaran, bukan saat anak melakukan kebaikan. Sekarang dirubah. Kita menjadi detektif yang selalu ingin menemukan kapan momentum anak melakukan kebaikan. Set. Nah, misalnya hari ini Hanif nih yang nyiapin. Dia nyiapin tripod, dia nyiapin ini, mindahin kursi, ya. Terus dia bahkan tadi minta maaf, Bunda maaf ya, aku nggak bisa nemenin Bunda. Ini karena deal-dealan waktu dia untuk pergi ke tempat teman itu baru Lebih dulu. Iya, itu baru benar-benar tepat jam berapa itu baru hari ini. Sehingga ya beri apresiasi. Oh, udah thank you banget Bunda nak, jazakallah khairan ya, udah dibantu nyiapin ini Bunda udah seneng banget ya. Dia bantu try live IG, lihat sinyal Bunda. Itu banyak sekali kesempatan kita untuk memuji mereka gitu. Bunda, seneng banget diperhatiin sama Hanif ya. Nah, mungkin anak yang lebih kecil lagi, apa yang bisa dia lakukan? Dia melakukan kemandirian kecil ya, itu segera. Nah, ini tabungan berharga. Saya menemukan banyak orang dewasa yang mengalami kecemasan itu karena kurangnya penghargaan dan kurangnya apresiasi. Jadi dia sulit untuk menghargai dirinya, sulit untuk merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil karena merasa memang dia nggak pernah berhasil gitu loh. Dia kayaknya jarang layak gitu. Itu saya kebetulan beberapa hari ini puasi bertemu dengan klien-klien sukses. Sukses itu artinya mereka itu pendidikannya bagus, berkarir bagus, tapi kok harga dirinya rendah. Nah, ternyata salah satu akarnya itu adalah kering dari apresiasi dan iya, pelit banget gitu ya untuk mengapresiasi dia sejak kecil. Jadi ini kan kita mumpung kita punya waktu banyak, ya kita tabung apresiasi, kita buat bila perlu kita desain ya. Apa yang bisa membuat mereka itu tampak berhasil itu kita ciptakan. Oh, kayaknya dia bakal berhasil. Sini sayang, ada tantangan nih, kamu boleh pilih ada 3, mau melakukan yang mana, apa yang pengen kamu pilih ya. Misalnya apa, rutin menyiram kembang, atau rutin ngasih makan ikan, atau rutin misalnya apa, ngelap meja makan gitu ya, misalnya. Itu kan pasti berhasil ya, kan ringan ya. Dia pilih 3-3-nya aja, dia bilang gampang, beneran, hebat gitu. Nah, kita punya banyak kesempatan memuji dia kan, ya. Nah, kalaupun kita ingin memberi hukuman, ya, sanksi, ingat sanksi itu bukan cara untuk merubah perilaku. Jangan salah ya, sanksi itu adalah cara kita untuk memberi dia kesempatan mendapatkan pujian. Paham maksudnya ya? Jadi cara kita untuk memberi dia kesempatan untuk menerima lebih banyak peneguh pujian. Jadi karena dia misalnya, oke, karena ini Bunda udah ingetin, kamu pelanggarannya udah banyak nih, gimana dong? Sanksi boleh? Ya deh, nggak apa-apa deh. Apa sanksinya kemarin? Oh, gadgetnya ditahan 1 hari. Ya udah, tahan 1 hari. Waktu gadget ditahan, itu yang merubah perilaku bukan gadget ditahan, tapi waktu ditahan dia ngapain? Selama gadget ditahan, misalnya dia melakukan hal-hal baik, berarti dia punya kesempatan untuk mendapatkan pujian. Ya, jadi itu yang merubah perilaku, bukan ditahannya gadget. Kalau cuma gadget ditahan doang, ya, dia tidak dapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, justru yang terjadi berantem. Ya nggak? Ya, berantem gitu. Sini gadgetku, mama, gitu. Tapi selama dia nggak pegang gadget, itu apa pujian yang bisa kita berikan? Yuk, kita lakukan aktivitas ini. Pilih deh mana yang menarik untukmu. Iya deh, Ma, besok aku maksimal 2 jam, nggak akan lebih. Anak SMP nih ya, mungkin papanya saya bilang sama anak saya, bisa nggak 2 jam nih gadget, paparan layar, sudah termasuk WA. Aduh, sedikit lagi deh Bunda, tawar-menawar gitu. Tapi kalau saya ingatkan, karena kami sudah punya kesepakatan, dia respect gitu, dia respect. Oh iya, iya. Oke. Bunda? Aduh, saya banyak nih Bunda? ngomongnya ya.
Ya, Enggak apa-apa. Bunda mohon maaf ini karena durasi waktu dan luar biasa. Sebenarnya masih banyak hal yang ya, belum tergali dari Bunda ini yang ingin kita iya, kita iya. anu, tapi karena durasi waktu ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, Bunda. Oke, saya berhenti. Saya berhenti, saya berhenti. Monggo, silahkan. Oh Ya, iya. saya perhentikan ini Langsung di sini. sesi tanya jawab nggih. Ya, oke. Ya, nggih. Oke, yang pertama Bunda, ada pertanyaan dari Wali Mbak Haila Safa kelas 1B. Iya, Kondisi pandemi saat anak belajar di rumah, orang tua mendampingi segala hal, terutama untuk penguatan spiritual. Kendala kami saat mengajak anak sholat, terutama di pagi hari, agak menurun. Beda saat ya. ketika sekolah. Bagaimana tips agar kita bisa memotivasi anak-anak kembali, khususnya ini dari sisi penguatan spiritualnya, Bunda? Oh ya. Yang pagi hari tadi apa maksudnya? Jadi ketika membangunkan anak untuk sholat di pagi hari, itu lebih Oh, susah saat ini dibandingkan ketika mereka pembelajaran normal ke sekolah. iya, iya. Oke. Ada pertanyaan serupa nggak, Mbak Ati? Biar bisa Bunda agak rangkum gitu. Oh, iya. Ada yang, mungkin ada beberapa yang serupa. Ya, ini hampir sama, Bunda. Ya. Dari Umi Rara, Ustazah, Mhm. ketika anak bisa melakukan sesuatu, sholat duha, belajar, bantu ortu yang keadaannya masih harus belajar dari rumah, sedang nggak istiqomahan kurang, bagaimana membangun karakter yang istiqomah dalam kebaikan? Oke. Oke, Ya, ya mirip mungkin ya. itu agak, ya mirip-mirip, nggih. Ya. Ya, itu dulu, Em, Bunda. Bismillah. Ini pertanyaan kok bagus banget ya. Pertanyaannya kok bagus banget. Ini orang tua yang peduli dengan pengembangan karakter dan spiritualitas anak. Bunda salut ya, Bunda bangga dan bersyukur sekali. Betul ya. Jadi kita harus karunia ketika kita mau uh, memberi perhatian pada kualitas spiritual anak-anak itu tanda kalau kita orang tua yang baik. Doa-doa kita kan Rabbana hablana min Azwaj. azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Zuriyatina ya. qurrata. Waj'alna lil muttaqina imama. Kapan sih sedep lihat anak? Kalau dia lagi ibadah, ya nggak? Kalau lihat dia duha tuh, waduh, sedep gitu lihatnya ya. Dia patuh, dia taat pada Allah, dia ngaji, dia belajar, dia nolong, dia bekerja. Itu kan semua qurrata ayun. Kita juga mohon zuriatan thayyibah. Rabbana hablana zuriatan thayyibah. Ya Allah karuniakanlah kepada kami generasi yang thayyibah. Keturunan yang Generasi baik. thayyibah itu generasi unggul. Ya, generasi tangguh, generasi berkualitas. Dan itu dijawab dengan karakter. Ya, karakter itu tumbuh karena dia tahu dengan kebaikan, dia mencintai kebaikan, dia membiasakan kebaikan, ya, dan dia mendawamkan kebaikan itu, istiqomah dalam kebaikan, yang pada akhirnya mudah-mudahan dia bisa meneladankan kebaikan. Nah, jadi yang pertama tahu dulu, dia tahu sadar dengan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Nah, eh, kebaikan atau karakter itu lebih efektif dipelajari anak ya melalui keteladanan gitu. Keteladanan ya melalui komunikasi yang sifatnya tidak langsung justru, yaitu komunikasi bersama, bukan komunikasi kepada. Apa bedanya, Bunda? Hmm. Komunikasi bersama itu komunikasi natural. Dia lihat karakter kita dalam proses komunikasi. Ya, komunikasi kepada itu komunikasi kita cerita tentang karakter kepada dia. Jadi anak tuh yang soleh, jadi anak yang jujur. Karena anak jujur itu yang Allah beda dengan uh, saat kita lagi situasi begini, terus Bunda temanku mau kesini, aku nggak enak nolaknya. Aku bilang aja kalau aku nggak di rumah ya, misalnya. Terus kita bilang ada nggak cara lain yang jujur? Itu adalah komunikasi bersama. Oh ternyata yang kayak gitu tuh termasuk bohong misalnya ya, walaupun baik gitu. Hmm. Alasan dia itu dia nggak mau dikunjungi itu karena pandemi misalnya, ya. Misalnya tadi percakapan kami begini, nih sebagian pesantren tuh boarding udah masuk loh. Iya kata dia, temanku ada yang udah masuk. Gimana nih usul ke sekolah po boardingnya masuk? Ini cuman obrolan karena uh, saya apa namanya ngobrol sama dia tuh udah mulai bosen gitu di rumah, pengen ketemu teman. Hmm. Jawaban dia apa?
Wis, jangan Bun, teman-temanku itu nggak cuma dari Jogja, temanku itu dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Bunda tahu, wah, pandemi apa namanya angka di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Timur itu Di tinggi. Timur. Iya, ternyata saya senang karena itu keluar dari dia. Oh, berarti dia paham. Walaupun dia sangat ingin ke boarding, Ingin. tapi ada kemaslahatan yang lebih besar. Karena teman-teman dia itu berasal dari berbagai daerah. Maka saya puji. Ya, gitu. Ya. Ini karakter. Karakter itu dibangun melalui proses komunikasi bersama. Lebih dari komunikasi kepada. Jadi, oh ya Allah, apa namanya kita ekspresikan. Kayaknya idemu lebih bagus nih. Memang asalnya kita belajar di rumah ya. Berarti kita ini deh lewatin deh bosannya gimana cara ngatasinya. Terus kita bangun bareng-bareng ini itu ya. Oke. Jadi good. Nah, bagaimana anak-anak yang susah bangun pagi nih Bu Hasni? Dulu dia suka bangun pagi karena sekolah mungkin ya, karena ada yang harus rutinitas. Nah, sekarang kita pindahkan aja. Kira-kira rutinitas pagi yang dia sukai apa? Minum segelas coklat panas, dia suka nggak? Kira-kira. Ini anak SD, saya nggak tahu kelas berapa. Apalagi kalau kelas kecil. Minum Kelas segelas 1. coklat panas. Kelas 1. Kelas 1 Bunda, iya. Kelas 1. Ya. Nah, coba Bunda cari tahu apa yang merupakan kejutan bagi dia di pagi hari. Ya, mungkin minum coklat panas misalnya. Maka sambutlah dia, bangunkan dia dengan itu udah Bunda buatin coklat panas, diminum dulu yuk. Bangun nggak dia? Bangun. Dia bangun, sambil dia bangun, alhamdulillahilazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur gitu. Minum. Kira-kira dia turun nggak dari tempat tidur? Ya, insya Allah Turun biasanya, turun. ya, jadi memang kita perlu assess, kita perlu sadar apa ya yang membangunkan dia dengan enak gitu ya. Karena apa? Dia juga sedang beradaptasi dan itu bisa meningkatkan intimacy, kedekatan, attachment. Beda dengan kita, ayo bangun. Biasanya, sekarang kok gini, coba dulu. Jadi dia ikut-ikutan yang lain ya. Siapa suruh sekolahnya berhenti gitu ya. Jadi malah jadi saling ini. Uh, uh, Ya sama, Bunda juga sangat mungkin terkontaminasi dengan proses-proses yang adaptasi begini. Akhirnya cari tahu, itu udah ada bubur hangat tuh, habis sholat subuh dimakan. Nah, tuh bangun nggak kira-kira ya dia ya, gitu ya. Nah, saat dia bangun, puji. Alhamdulillah, anak Bunda udah bangun, memulai hari dengan bersyukur pada Allah. Kita gelarin sajadah, kalau masih dia gitu, gelarin itu sajadahnya udah kiblat, yuk kita sholat bareng atau apa. Sekali waktu temukan lebih banyak lagi kebaikannya. Oke, kalaupun dia masih sulit untuk yang bangun pagi sholat subuh, cari yang dia sudah mudah. Nah, puji, hargai yang itu. Kemudian bisa nggak kakak bangun sholat subuh pada waktunya? Makasih ya, udah. Misalnya apa yang sudah bagus? Makasih ya udah sholat duha, atau makasih ya udah sholat jamaah. Kakak bisa nggak bangun sholat subuh pada waktunya? Gimana ya caranya ya? Apa yang bisa bikin mudah ya? Obrolin juga. Ya gitu. Apapun ya Bunda ya, saya ingatkan anak-anak kita belum balik. Jadi prosesnya semuanya berjudul latihan. Tidak ada dosa atas anak-anak kita kalau dia meninggalkan sesuatu yang belum disyariatkan. Ingat, karena itu tahan lidah kita, tahan sikap kita dari menjudge anak-anak dengan judge yang tidak tepat secara agama bahkan. Ya, misalnya nggak soleh, apa namanya, sholat itu wajib, kemudian dia wajib buat kita, buat dia latihan. Maka pilih kata-kata yang lain. Ayo kita bersyukur sama Allah, kita sholat subuh ya, bareng-bareng ya. Intinya adalah kalaupun kita mau mengatakan bahwa itu kewajiban anak Islam, tapi ingat secara mental mereka adalah berlatih. Sehingga kita bisa lebih kalem, ya, kita bisa lebih berjenjang. Apalagi anak-anak yang aroma TK-nya masih kuat. SD kelas 1 baru masuk tahun ini, Mbak Ati. Iya. Baru masuk tahun ini dan langsung di rumah saja. Nah, di rumah saja. Itu apalagi yang kayak gitu. Itu sedih dia. Anak saya waktu cerita, Bunda tahu nggak,
ospeknya udah diumumin, ospeknya daring, kata dia kalau dia keterima jadi mahasiswa baru ya. Saya ketawa lihat Oh, ekspresi dia. Ya jadi maksudnya ya memang bantu ya bimbing anak-anak kita. Oke, ada lagi? ada lagi Bunda. Eh, begitu nggih Bunda Rara dan Bunda Haila, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bunda Hasni menjawab dari segala kerisauan yang Bunda Rara dan Bunda Haila tanyakan tadi. Pertanyaan Mm-mm. ketiga ini dari Umi Asfa Bunda. Umi Asmi. Pertanyaannya, ya, bagaimana cara mengontrol emosi ke anak-anak, terutama ketika kondisi pulang ke rumah sudah capek, sementara masih harus mendampingi belajar atau mengerjakan tugas anak dari sekolah. Emosi muncul ketika anak berlaku tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Cara mengkomunikasikan ke anak usia 9 tahun supaya dia paham dengan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini mirip saya banget, Bunda. Ya, ya. Iya, iya, Jadi iya, iya. sepertinya dilema orang tua, terutama ibu-ibu yang punya multi peran. Jadi double peran ketika dia harus berperan sebagai ibu di rumah, kemudian dia juga memiliki peran sosial di luar. Ini mungkin yang saya secara pribadi pun mengalami hal demikian. Terkadang di rumah itu hanya tersisa tenaga, tenaga untuk anak kita ya. Ini secara batin itu bagi kami, bagi saya terutama, itu sangat 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 sesuatu yang mengiris gitu ya. Dan akhirnya kita kadang-kadang meluapkan emosi itu malah justru kepada anak kita sendiri, tetapi malah ketika kita bersama dengan anak orang lain bisa lebih baik, tapi kenapa dengan anak sendiri malah mungkin kadang kita susah untuk bisa mengontrol. Ini mohon untuk pencerahannya Bunda. Iya Mbak Ati. Makasih ya udah berbagi tentang ini. Em, iya ya. Nah, situasi yang digambarkan Mbak Ati itu saatnya kita sadar gitu. Saatnya kita sadar, kita perlu menabung lebih banyak, apa ya? Menabung lebih banyak, aduh saya bilang apa ya? Makna positif, ya. Menabung lebih banyak makna positif. Karena eh, kita semua sudah sepakat ya, sudah sepakat. Bu Ati curcol kata Bu Kawul ya, bener nih ya, temannya banyak ya Bu Kawul ya, Iya, ini di belakang Bu banyak Bunda. temannya banyak ya, iya, jadi setuju, merasa terwakili gitu ya. Jadi saatnya kita untuk menabung makna ya. Jadi gini, eh, kita sadari dulu deh, kalau saya yang sudah dewasa ini saja tidak stabil, ya mudah jatuh, terpapar up and down. Apalagi anak-anak yang masih sangat sederhana kemampuannya. Itu disadari dulu. Mudah-mudahan ini makna bagi kita. Artinya gini, saya harus bersedia untuk rilis emosi. Saya harus bersedia untuk segera pulih. Karena saya punya modal lebih besar dari anak-anak. Ya, anak-anak itu dia nggak punya modal. Kalau dia terpapar emosi kita, udah terpapar aja. Begitu. Ya, terpapar aja. Yang belum tentu uh, efeknya dalam jangka panjang bisa pulih gitu. Jadi kita katakan pada diri kita, aku yang dewasa aja nih sulit untuk tidak terkontaminasi dengan pengalaman emosi dari luar, letih, lelah, bosan, capek gitu. Ya. Dan aku sadar aku punya sumber daya lebih untuk rilis, untuk bersih-bersih dari perasaan-perasaan ini. Karena kalau ini mengalir pada anakku, stresku menular, dia lebih tidak berdaya untuk mengatasi efeknya. Nah, sorry ya, saya kok berkata begitu ya. Saya tidak bermaksud membuat frustrasi atau berat ya. Mudah-mudahan Allah ringankan kita. Kesadaran seperti ini mudah-mudahan bermakna. Karena peran kita sebagai orang tua itu seperti apa ya? Ya Allah udah titip gitu. Mungkin Bu Asi boleh tanya ya, anak-anak itu amanah siapa? Amanah Allah. Yakin? Yakin, Berapa persen? yakin sekali.
Ya, Yakin kalau sekali itu Bunda. nah artinya Ladang apa? surga untuk kita juga. Iya. Jadi kalau kita lagi capek itu yakini lagi, ini titipannya siapa sih gitu. Ya Allah, ini titipan Engkau, ini amanahmu. Sehingga kita makna ini yang membuat kita mau mengatur jantung kita, mengatur nafas kita, meregulasi emosi kita, mengatur denyut jantung kita gitu. Kenapa? Aku nggak boleh sembrono sama titipannya Allah. Ya, wong kita tuh dititipi konco poja kan kita sangat takut kalau sampai cacat ya. Aja itu titipannya anu gitu ya. Aku tuh dia anu dirawat, dijaga gitu. Nanti kalau diambil nggak boleh cacat gitu. Anak-anak ini titipan Allah ya. 100% kita khawatirlah kita kalau dia cacat ya, dikembalikan dalam keadaan cacat. Nah, uh, ini makna, makna ini dari hari ke hari harus kita tumbuhkan. Kita yang memohon pada Allah, kita minta pada Allah, ya Allah, hablana, anugerahkan pada kami. Sudah diberi, sudah dianugerahkan pada Allah, maka katakan, ya Allah, bantu aku, bimbing aku, beri aku hidayah, beri aku kekuatan, beri aku bimbingan untuk bisa membimbing anak-anak, ya, menerima mereka apa adanya, menyadari mereka yang sederhana, ya, tidak membajiri mereka dengan tuntutan dan harapan-harapannya yang membuat mereka tuh lelah letih gitu, tapi tidak memiliki sumber daya untuk mengatasinya. Jangan gitu. Jadi klaim satu, Allah Allah percaya pada saya. Makna satu. Makna kedua, anak memiliki sumber daya yang jauh lebih sedikit dari saya. Maka sayalah orang yang paling bertanggung jawab untuk melayani dia. Ya, untuk membantu dia pulih, sehat mental, sehat fisik. Ya. Yang ketiga, apa yang anak lakukan saat ini itu adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan sesuai dengan sumber daya yang dia punya sekarang. Jadi kalau anak bohong, ya udah, memang dia barunya bisanya baru bohong. Ya, nggak usah kita, kamu kok bohong? Kamu tuh nggak bohong itu kalau anak bohong masuk neraka, nggak disayang sama Allah. Dia bohong itu bentuk terbaik yang bisa dia lakukan. Kenapa? Karena dia takut sama maknya, dia takut dimarahin, dia takut digetak. Daripada gitu mending bohong, dia takut maknya sedih, dia takut ya artinya selalu ada alasan di balik itu. Sehingga ketika anak bohong misalnya, kita atur nafas kita. Bunda tahu kamu tadi bohong nak ya. Kenapa gitu? Belum bisa jujur tentang itu. Nah, kita tahu bahwa dia butuh sumber daya dari kita. Dia perlu berlatih, ya. Atau apalagi dia bangunnya kesiangan, dia ngeyel, dia nggak mau nurut. Ya udah, itu bentuk terbaik dia akibat dari proses belajar yang ada, ya. Dan tentu saja selamanya kita pembimbing, ya, klaim dia amanah, dia kita pembimbing dia. Yang ketujuh, dia sudah melakukan hal terbaik yang bisa dia lakukan dengan sumber daya yang dia punya saat itu. Bisanya ngeyel, ya udah, ini bentuk terbaikmu saiki ngeyel. Maka kita terima apa adanya. Kita katakan, Bunda, Bunda, ya. Bunda, mohon maaf ya. Mungkin akan kita jeda ulang kembali karena masih seru dan masih banyak pertanyaan dan sepertinya Ya. Banyak wali yang masih menginginkan untuk disambung lagi. Jadi kita jeda dulu Bunda nggih. Boleh. Ya, Boleh. Nanti kita sambung kembali. Oke, ya, ngeteh-ngeteh lagi. Oke, 5 menit lagi ya Bunda. Luar biasa, ini banyak sekali tanggapannya untuk yang pertanyaan yang sekarang ini. Banyak sekali ternyata yang kemudian orang tua merasa tersentuh. Tidak hanya saya secara pribadi, tapi juga tadi yang bertanya juga memilih seperti itu. Dan luar biasa, makanya ini dari sekolah kita coba perpanjang ulang kembali. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dimohon untuk tetap bersabar dan menunggu, masih ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa menambah hasanah kekayaan kita dalam menghadapi anak-anak seperti itu. Monggo Bunda untuk jeda dulu sebentar. Ya, oke. Ya, rehat sejenak ya. Ya.